bersihkan punggungnya ya. Iya, sebentar. Sini. Di sini Ciro. Taruhlah di sini aja. Oke. Bentar ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya mau ngajak kalian nih ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa aja sih yang dibutuhin anjing pada saat kita pelihara, dan bagaimana cara kita merawat anjing supaya terus sehat dan tidak rawan kena sakit ya, atau rawan penyakit gitu. Untuk kalian yang punya dogi, apakah kalian sudah melengkapi vaksin si dogi tersebut saat kecil ya, maksudnya saat dia masih puppy? Oke, kali ini saya mau bantu jelasin sedikit mengenai bagaimana cara kita untuk mengadopsi atau merawat dogi kita sedari dini. Jadi guys, yang pertama itu yang harus kita perlukan saat kita memutuskan untuk memelihara dogi atau mengadopsi ya, sejak puppy ya, itu adalah pertama, pada saat dia tiba di rumah, sebaiknya yang pertama kita lakukan adalah kita biarkan dia stay di rumah itu kurang lebih 1-2 hari, atau boleh 3 hari, atau kalau memang untuk memastikan dia dalam kondisi baik-baik aja, tidak dalam keadaan stres atau tidak dalam kondisi yang sakit, supaya dia rileks, sebelum kita memeriksakan kesehatan dogi tersebut ke dokter untuk memastikan apakah dogi kita sehat atau tidak ya, sebaiknya kita biarkan dulu dia beradaptasi di dalam rumah kita. Itu sekitar 1-2 hari seperti yang tadi saya sudah sebutkan, atau bisa sampai seminggu juga boleh gitu, supaya dia benar-benar kondisinya itu rileks dan stabil. Oke, jadi setelah itu adalah kita baru proses pergi ke dokter untuk mengecek nih, atau check up kesehatannya. Nanti biarkan si dokter ini nih yang memproses gitu ya, untuk apa saja nih yang akan diperiksa, apakah dogi itu dalam kondisi sehat atau enggak, atau sedang dalam kondisi sakit atau enggak gitu. Nanti biarkan dokter yang memeriksa, dan nanti akan diberitahukan oleh dokternya kita harus apa nextnya gitu. Dan kalau doginya itu memang ternyata masih dalam kondisi sehat atau stabil, atau bisa dibilang dia nggak lagi dalam keadaan yang sakit mungkin ya, atau kondisinya sedang stres, intinya sih di sini at least dia stabil lah ya, normal kondisinya gitu ya, baru kita putuskan nih, kita tanyakan ke dokter kapan sebaiknya kita harus vaksin untuk dogi kita, dan berapa kali dibutuhkan vaksin itu. Dan setelah vaksin, apalagi yang diperlukan supaya dogi kita tetap sehat, kondisinya stabil, tidak gampang sakit. Nah, sebaiknya kalian konsultasikan itu semua ke dokter dogi kalian, supaya kita itu tahu guys, apa aja sih yang kita perluin, yang kita butuhin untuk merawat kesehatannya atau merawat kondisi tubuhnya si dogi ini nih yang kita adopsi gitu. Jadi sebaiknya kita bicarain dulu nih sama dokternya. Oke,
Dan pada saat diputuskan oleh dokternya untuk vaksin pertama menuju vaksin kedua itu biasanya guys kurang lebih 30 hari untuk vaksin yang keduanya. Misalnya hari ini tanggal 1 kita vaksin doginya untuk vaksin pertama atau dosis pertama. Nanti next si dokter pasti akan menyarankan untuk vaksin keduanya itu di tanggal berikutnya, dan pastinya dokternya akan menuliskan tuh atau memberitahukan kapan dogi ini harus kembali lagi ke dokter untuk menjalankan vaksin kedua atau dosis kedua. Begitu. Dan selanjutnya seperti itu juga untuk vaksin ketiga, ya. Vaksin ketiga ini juga akan diberitahukan oleh si dokternya pada saat di vaksin kedua. Mungkin dia akan menuliskan di buku vaksin dogi ini tanggal kalian harus kembali membawa dogi kalian untuk vaksin selanjutnya, yaitu vaksin ketiga atau vaksin terakhir. Dan setelah vaksin terakhir, vaksin ketiga ini, si dokter itu akan menyarankan kapan dia harus suntik rabies. Kalau untuk anjing ras kecil ya, atau jenis-jenis seperti toy poodle seperti saya yang small ya, untuk yang small ini biasanya harus ditunggu kurang lebih usia 5 bulan lebih guys, gitu. Jadi setelah dia usianya lebih dari 5 bulan, misalnya 5 bulan setengah atau oke lah biar aman kondisinya, biar oke dulu setelah vaksin ketiga, anggap saja usia 6 bulan. Usia 6 bulan itu sudah boleh dibawa untuk suntik rabies. Kita bicara jenis anjing yang small ya, yang kecil seperti toy poodle milik saya ini misalnya. Oke, setelah kita suntik rabies, kita harus menjalani ini lagi, pengulangan suntik vaksin dan rabies ini lagi di tahun berikutnya guys. Jadi untuk yang pertama ini kita sudah selesai tahun pertama pada saat kita memutuskan untuk adopsi dogi. Yang pertama kita vaksin pertama, kedua dan ketiga lalu suntik rabies. Selanjutnya itu akan disarankan untuk tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya. Jadi setiap tahun ini kalian wajib ngebawa dogi kalian ini ke dokter guys, untuk pengulangan vaksin terakhir, vaksin 3 dan sekaligus untuk suntik rabies gitu. Berdasarkan pengalaman yang saya sudah jalani ya, saya membawa anjing saya itu dan saya konsultasi seperti itu guys. Bagaimana dengan kalian, dengan dokter anjing kalian sendiri? Apakah sarannya sama? Kalau menurut saya guys, sebaiknya kita tidak punya pikiran sendiri ya. Oh nanti aja vaksinnya, atau nanti-nantilah, gampang lah itu. Kalau menurut saya sih guys, kalau kalian punya anjingnya sebaiknya sesegera mungkin itu harus dilakukan. Kenapa? Supaya pada saat nih kita tidak sengaja membawa anjing kita jalan-jalan nih, ketemu dengan hewan-hewan peliharaan yang lain atau hewan-hewan di jalan, kita nggak tahu mereka sakit, apakah mereka ownernya sudah suntik vaksin ke anjingnya atau sudah suntik rabies kah gitu. Nah ini untuk mencegah supaya tidak tertular atau tidak terkena misalkan sakit dari hewan-hewan peliharaan lain yang bertemu di jalan mungkin, atau kita lagi jalan-jalan kemana ketemu nggak sengaja dan tiba-tiba anjing kita ketemu dengan anjing mereka, lalu nggak sengaja anjing mereka mungkin buang apa atau pernah menginjak di mana atau pernah duduk di mana dan anjing itu ternyata sedang bawa penyakit atau sedang sakit gitu, lalu nggak sengaja kita ke area itu lalu kita bawa dogi kita. Nah disinilah ini bahayanya guys, kalau kalian punya anjing tiba-tiba ceritanya seperti itu dan terjadi sama kita semua, ini bahaya guys. Kenapa? Karena anjing kita pastinya akan rawan tertular penyakit dari hewan-hewan peliharaan lain gitu. Jadi sebaiknya sedari dini kita wajib banget merawat kesehatan dia sedari
papi guys, gitu. Oke, kali ini di video saya ini saya mau ngajak kalian nih ya untuk melihat proses Chiro suntik rabies. Ini adalah step keempat setelah vaksin 1, 2, dan 3. Bagaimana prosesnya? Ikutin terus. Nggak kelihatan. Pantatnya nggak kelihatan sayang. Diriin Nat. Iya, pintar. Yang ditahan ke atas sayang. Jadi cupu dia dok, soalnya bulunya diotakin. Kemarin belum ya? Belum. 382 ya, normal. Sini yuk. Ini habis mandi? Habis dibotakin kemarin. Sekalian bersih-bersih. Sekalian, semua. Sini, Ciro madu sini aja. Udah gendut. Si Parno. Madepin sana aja dia. Ini punggungnya ya? Iya, sebentar. Sini. Di sini Ciro. Taruh di sini aja. Oke. Bentar ya, sakit dikit ya. 1, 2. Pintar. Oke, dah. Gimana kesan-kesannya Ciro? Enak kata dia. Ciro kesan-kesannya gimana? Enak. Berarti nanti kembali lagi ke sini kalau tahun depan ya dok? Itu suntik untuk apa? Rabies aja atau plus vaksin juga? Vaksin tahunan ya, tahunannya Vaksin tahunan. double nanti. Oh, yang gitu. vaksin yang biasa plus rabies. Wow, nggak boleh takut. Vaksin biasa plus rabies. Nggak apa-apa. Tanggal berapa kemarin yang vaksin ketiganya itu? 2, sebentar aku lihat lagi. 6 apa 23 sih lupa. 26 Maret. 26 Maret. 26 Maret. Iya nih 26 Maret ada tanggalnya. Bukan sekali lagi ya? Kan udah 3 dok. Sama ini 3 maksudnya. Ini yang terakhir. Kan 3 kali kan? Bentar. Kan itu 2 kali. Terus yang terakhir ini, tapi aku nggak bawa bukunya. Terus kata dokter tinggal suntik rabies aja, kata dokter. Terus tunggu 5 bulan lebih umurnya baru. Makanya aku sekarang kesini pas umur 6 bulan. 26 Maret. 26 Maret. Aprilnya ya? Enggak, karena Ini tanggal pemberian yang vaksin kedua itu justru bulan Maret. Ketiga harusnya dia bulan April. oh iya April, astaga salah ambil bon. April ya. Ya udah. Salah ambil bon. Oh iya ya. Oh iya sekarang Mei ya. Sekarang Mei. Oh iya astaga. Oh, Oh makanya ini aku nih ingat. dok salah ngambil aku. Tahu berapa itu? Tanggal 20 April. Oh, 20. Ketuker. Oh, ini baru benar nih. Ah iya. Soalnya Bener. Bawa bonnya 2 lupa. vaksinnya maju malah kalau bulan Maret ya. Iya ya, kok Maret sih ya? Ini cuma dilengkap sebulan doang ya. Jadi nanti kembali lagi sekitar Ingat bulannya aja, setiap bulan Mei. setiap bulan Mei. April atau Mei boleh deh. Oke, setiap bulan Mei. Tanggal berapa aja kali ya dok ya? Tanggal berapa aja bebas. Yang penting bulannya aja yang diingat ya. Itu berarti nanti vaksin rabies sama vaksin rabies aja ya? Vaksin rabies plus vaksin tahunannya dia itu lah yang sama ini juga yang sama kayak gini. Oh gitu. Ini Yang cuma ketiga, tambah, yang iya. ketiga sama rabies barengan gitu ya dok? Oke. Barengan 2 kali suntik dia. Oh nggak sebulan gitu nggak langsung ya? Enggak langsung aja.
Oke dok. Tanggal berapa ya? 29 ya. Oke, jadi kayak gitu guys prosesnya sampai dengan suntik rabies yang step terakhir dan akan diulangi setiap tahunnya, vaksin ketiga lalu suntik rabies setiap tahun. Dan saya harap kalian melakukan hal yang sama pada anjing peliharaan kalian di rumah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan kalau kalian suka, silakan tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian tahu video berikutnya dari kita lagi nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.